Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas mengenai perbedaan pengolahan sampah di negara lain dengan Indonesia. Kami membahas materi ini karena kami merasa concern terhadap sampah-sampah yang ada di Indonesia. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara sebagai penghasil sampah terbesar kedua. Itu untuk sampah plastik dan sampah maritim. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Jadi kayak kalau dibilang secara tidak langsung itu merusak wilayah kita sendiri. Dan ketika kelompok kami ini melihat tentang bagaimana negara lain melakukan pengolahan sampahnya, itu kayak kami itu tergerak untuk hal ini. Sebagai contoh ya, seperti Singapura. Singapura itu mengolah sampah mereka dengan cara sangat efisien, di mana 1 hari sampah mereka udah selesai. Singapura itu mengerjakan sampah mereka dengan cara pertama ya mereka kumpulin sampah mereka dari setiap tempat mereka, dari setiap ujung negara mereka, terus dikumpulin di suatu tempat yang bakal ntar sampahnya dibakar. Ketika sampah itu dibakar kan bakal ngasilin energi. Energi itu tuh mereka manfaatin untuk menjalankan listrik mereka. Nah, dari hasil pembakaran itu sangat maju sekali kalau kita pikir, di mana sampah yang menjadi concern di kita malahan menjadi sumber energi bagi mereka. Kalau untuk teman-teman lain ada tanggapannya misalnya? Nah, kan tadi itu kalau dari Singapura tuh dibilang kan nggak ada menghasilkan sampahnya itu kan bisa dibilang sedikit atau emang nggak ada gitu? Di Sedikit Singapura tuh atau gimana? sebenarnya salah satu negara dengan penghasil sampah terbesar di Asia Tenggara. Karena secara domestik dan secara industri kan mereka maju benar kan, sangat maju dibanding kita kan. Sehingga kalau kita bilang pasti dari segi sampah yang mereka hasilkan cukup banyak. Tetapi di mana mereka itu mengolah sampah itu sangat efisien gitu, di mana sampah itu dalam hitungan hari malahan udah bisa bersih kota mereka dari sampah. Kan kita bisa lihat sendiri kan kalau di Singapura tuh nggak ada sampah sama sekali, nggak ada, kita bilang tuh nggak ada sampah di jalanan gitu, nggak ada tong sampah yang penuh terus baunya udah semerbak gitu kan. Nah itu tuh karena tapi tetap kenapa? Tetap diolah gitu kan kalau Yeah. sampah-sampahnya itu diolah kayak dibakar kali gitu ya. Cara pengolahan mereka tuh sangat, kalau aku bilang mah efisien banget ya, soalnya sampah itu dari setiap tempat mereka dikumpulin kan, dibakar. Nah, dibakar itu tuh kan ngasilin kayak panas gitu. Kalau nggak salah sampai 1000 derajat Celcius gitu kan. Nah, dari 1000 derajat Celcius itu kan hasil panas itu di-convert buat jadi energi listrik yang bakal ngidupin yang bakal jalan kota mereka. Terus kalau nggak salah bukan hanya itu, karena itu saking bersihnya pengolahan itu, mereka juga hasil pembakaran yang sampah-sampah plastik, sampah-sampah segala macam itu difilterisasi, jadi pas keluar itu sangat bersih gitu. Jadi kalau udara yang mereka hirup itu tetap bersih. Kemudian bagaimana dengan hasil pembakarannya? Hasil pembakaran sampah-sampah tersebut mereka kumpulkan, mereka campur dengan bahan kimia, terus mereka lempar di pesisir pantai mereka buat nambah panjang pantai mereka gitu. Dibuangnya ke tepi pantai, tapi itu tapi yang mereka buang sisa itu masih tetap ramah lingkungan. Bukti ramah lingkungannya itu yang tempat mereka buang sisa pembakarannya itu masih bisa tumbuh koral, terumbu karang gitu. Berarti udah ya lumayan lah modern ya. Modern lah kalau dibandingkan dengan Indo kan. Tapi kan di Singapura juga di antara keberhasilan mereka mengolah sampah itu kan juga ada peraturan yang ketat gak sih? Jadi Iya sih, kalau bagi siapa aja yang buang sampah sembarangan pasti langsung didenda kan. Jadi itu menurut kurang teh jadi bisa buat menekan angka orang biar nggak buang sampah sembarangan gitu. Kalau menurut aku sendiri gitu ya, kalau memang kayak gitu mah lebih ke habit si orangnya sih, dia gaya hidupnya baik atau enggak.
Mhm. Itu Bener juga sih. Ya, kalau masalah habit mah kita pasti kalah jauh ya dengan orang lainnya. bukan pengolahan sampah gitu. Kita kan yang dibutuhnya kan kayak jagung nih misalnya. Kan kita butuhnya dalamnya kan ya Iya, si buah jagungnya, bukan si kayak kulitnya. Sedangkan dalam di pasar tuh kan di yang dibawa tuh dari petani ke pasar tuh kan sama kulitnya. Sedangkan kulitnya dibuang lagi, dipisah di pasar. Semisal kalau dibuangnya kita udah dipotongin, dipisahin dari kulit sama jagungnya, di petani kan lebih efisien gitu. iya, Kalau di petani mah bisa jadi kompos, dan kalau misalkan ke udah ke pasar mah malah jadi sampah gitu. iya. Lebih kalau kita bilang eh, bakalan sampah yang dihasilkannya lebih sedikit. Juga kalau kita lihat Iya, ya, di Indonesia cara mengolah sampah kita juga memang kalau saya bilang ya masih kalah jauh gitu. Di Indonesia tuh kita tahu sendiri cara pembuangan sampah kita gimana. Kita itu kan sampahnya ntar kalau kita buang sampah dikumpulin kan satu tempat. Itu tempat itu ntar bakal ke eh, dipindahin lagi ke tempat pembuangan sampah lagi yang lebih besar. Ketika tempat pembuangan sampah itu bakalan dikumpulin lagi, setelah dikumpulin dibawa sama truk ke tempat pembuangan sampah yang paling gede. Ya ujung-ujungnya di Indonesia cuman nahan-nahan sampah doang, tidak diapa-apain gitu. Ketika kita lihat. Tadi mau menanggapi tentang kan tadi dikumpulin ya Nah, sampahnya kan waktu tadi materi awal katanya dikumpulin sampahnya terus dibakar. Apakah itu apa menjadi populasi udara kan? Itu kan pencemaran udara ke yang lain iya. itu bau. Ya untuk yang di apa sih? Kalau untuk yang di Singapura itu emang pencemaran udara, tapi ketika mereka membakar sampah itu hasil dari pembakaran itu udah difilterisasi. Jadi udara yang dihasilkan tetap bersih. Juga filterisasi itu kayak kalau pernah lihat tempat pembangkit tenaga listrik sih yang tinggi banget gitu. Ya, modelnya kayak gitu. Udah difilter sedemikian rupa sehingga hasil yang dihasilkan tuh udara yang dihasilkan itu sangat bersih. Tapi kan apa seenggak kotornya itu kan pasti masih ada polusi yang menyebar di udara kan? Kalau dibilang polusi ya pasti mungkin masih ada, tapi kalau kita katakan ya polusi daripada cara orang Indonesia nih, orang Indonesia kan sampahnya dikumpulin satu tempat, dibiarin, nggak diapa-apain. Nah, itu kan sampah yang dikumpulin gitu juga ngasihin polusi udara juga dari bau, bahkan Iya, limbah tanah pun rusak kan, air tanah tuh bisa iya. rusak. Itu bahkan polusi udara yang kita bakar dan kita filterisasi secara orang Singapura makan lebih bersih sebenarnya daripada kita. Nah, kalau misalnya di Indonesia nerapin kayak di Singapura itu kira-kira bisa nggak sih? Iya, itu dia yang jadi pertanyaan. Kenapa kita nggak bisa gitu? nggak bisanya sih sebenarnya banyak faktor. Iya, Pertama, semisal kita bikin alat atau mesin kayak untuk di Singapura gitu kan, duit lagi, uang lagi, dana lagi. Terus juga kan untuk alat bisa running seperti ngolah sampah itu kan pasti butuh energi lah kan ya kasarnya, mau dari gas atau batu bara itu kan harus dana lagi. iya. Dana emang jadi masalah concern untuk setiap pembangunan kita. Tetapi ini kan untuk lingkungan itu sendiri, untuk lingkungan dan keberlangsungan hidup itu masyarakat kita. Masa sih harus kita tinggalkan juga, harus adalah concern tersendiri. Setidaknya di Indonesia itu walaupun tidak bisa semaju di Singapura, mungkin bisa mencari alternatif lain. Ya, itu yang harus kita sama-sama pikirkan. Jika kita tidak bisa melakukan itu, apakah jika kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, kenapa kita tidak mencari alternatif lainnya? Sayangnya mungkin alternatif lain yang bisa dipikirkannya daur ulang atau itu sampah organik dijadikan kompos dan lain-lain. Ya juga tuh. Sebenarnya kalau memang bisa balik lagi ke habit sih, habit manusia. habit Kalau ya. misalkan kita gaya pola hidup terus bisa menempatkan sampah yang baik, yang organik dan non organik sih,
Menurut saya cukup. Sebenarnya itu ya kalau kita bilang ya sampah yang organik dengan nggak organik itu ya sangat-sangat bagus lah gitu. Kalau udah bisa apa sih namanya, memilah sampah. Masalahnya kan orang Indonesia nih sampah itu pernah nggak sih dipilah gitu? Kalau kita lihat ya di tempat saya itu, tempat gua sekolah dulu di SMA gua, itu ada 2 kotak sampah, organik dan non organik. Nah, di tempat organik sama non-organik ini udah jelas-jelas ada tulisannya, udah ada warnanya, warna biru, warna kuning buat anorganik, warna hijau buat organik. Tapi ketika kita buka kotak sampahnya, itu di anorganik ada plastik, ada botol bekas minuman, segala macam. Itu yang sebenarnya jadi concern gue, concern kita harusnya. Kan tadi bilang kalau dibakar ngasilin energi. Nah, itu ngasilin energi apa aja teh? Iya, energi listrik buat itu energi panas gitu kan, energi panas kemudian di-convert jadi energi listrik. Lebih ke kayak pembangkit listrik uap kali ya. Iya, jenisnya itu memang pembangkit, tapi bukan pembangkit uap, tapi pembangkit listrik tenaga apa gitu. Itu itu kalau nggak salah di Singapura, di Swedia begitu juga. Swedia caranya membakar. Tapi di Swedia karena mereka itu sebelumnya sampah itu sudah dipilah, sudah didaur ulang dengan baik, bahkan kalau nggak salah ada 5 tipe sampah kertas, sampah plastik, kaca dan lain sebagainya di negara-negara lain ya. Sedangkan di kita masih dipertanyakan. Di Swedia mereka impor sampah, ya mereka impor sampah karena di Swedia PLTU ini berjalannya tuh kurang sampah, kayak pasokan sampahnya kurang karena mereka itu recycle-nya bagus banget gitu. Jadi yang ketika negara lain itu kepusingan dengan sampah, ya Swedia malahan impor sampahnya itu buat ngejalanin itu pembangkit listrik tersebut. Nah, kan udah ngebahas dari yang 2 tadi nih, Singapura sama Swedia. Kira-kira buat teman-teman ada saran nggak sih kalau misalnya pengolahan sampah di Indonesia itu harusnya kayak gimana? Apakah didaur ulang atau misalnya ada yang buang sampah sembarangan, kita bisa anggaplah kayak bayar denda atau gimana gitu? Ya mending didaur ulang lagi ya. Kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan, yang mending kita tegur aja. Jangan langsung didenda-denda gitu, mending tegur aja, kasih tahu jangan buang sampah sembarangan, terus sesuai jenisnya kalau buang sampah. Gitu aja. Nah, tapi kan kalau misalnya ditegur dianya nggak terima gimana nih? Ada saran nggak? Kalau menurut saya sih lebih ke gimana ya? Kita penyuluhan gitu. Karena memang harus yang ditekanin itu memang dari niat kita sendiri gitu. Nggak bisa karena itu tergantungan orang lain kan. Berarti kalau diterjemahin mah, misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, mending lebih baik kita pungut, buang ke tempat sampah gitu ya? Abi, boleh. Benar. Mantap. Ya. Apa ya, kalau kita pikir-pikir ya itulah bagaimana kekurangannya Indonesia terhadap tragedi ini. Kita bilangnya tragedi, soalnya bertahun-tahun tidak pernah selesai masalah ini dan tidak pernah mau diselesaikan. Ya, yang pasti mah kalau kita bilang mah pastinya datang dari kita itu sendiri. Kalau setelah ini pastinya kita harus buat memilah sampah kita, terus sampah-sampah yang kita pilah itu harus kita daur ulang, bagaimana dan lain sebagainya lah. Jadi kesimpulan yang dapat kita
salah ngomong ini. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya tuh pemerintah dapat mengatasi masalahnya, yaitu dengan misalnya pemungutan pajak kepada pelanggar. Terus juga sampah ini kan juga sebenarnya jadi masalah yang sangat besar ya kalau buat masyarakat yang apalagi tinggalnya tuh di daerah pinggiran kota gitu. Jadi harusnya tuh pemerintah mencari jalan tengah gimana sih biar sampah ini dapat berkurang, terus juga nggak ngeganggu kehidupan sehari-hari masyarakatnya juga. Iya. Jadi terus juga harusnya ada juga solusi agar sampah ini tidak memperparah unsur tanah, apalagi kan sampah ini sangat bahaya ya untuk tanah. Di Indonesia ini kan rata-rata juga orang Indonesia kan bertani, jadi sebaiknya sih harus ada solusi untuk pencemaran tanah ini. Jadi itu aja. Terus juga nambahin, sebenarnya pemerintah juga harusnya lebih peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar gitu, dan manusia yang ada di bumi juga sebenarnya harus lebih peka dalam mengatasi sampah sendiri gitu. Nggak usah mikirin orang lain lah, seenggaknya mikirin sampah kita sendiri gitu. Ya paling kuranginlah pakai sampah, pakai yang bisa dipakai lagi gitu, jangan menghasilkan sampahnya dikurangin. Paling gitu sih, nggak banyak-banyak. Kalau dari Fadli Nauli, buang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalnya yang anorganik, nah buangnya ke anorganik, jangan yang kebahaya. Kalau yang organik, ya buangnya ke organik juga gitu. Jangan asal buang. Kalau misalnya tempat sampahnya itu jangan apa-apa. Sekian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata kepada Bapak Ilham, kami mohon minta maaf. Kepada penonton, kami mohon minta maaf juga. Baiklah, terima kasih telah menonton.